Satu kata yang bisa menggambarkan orang ini dari Mas Reza. Bangsat. Jadi predator yang sudah jahat itu ketika dipaksa dikebiri, berarti di kepala dia sedang disiksa oleh negara, maka dia akan marah. Kebuasannya akan menjadi-jadi. Tapi berdasarkan riset pada sekian banyak pelaku, diketahui bahwa ternyata motif yang sesungguhnya bukanlah motif seksual. Yuk kita bersuara. Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrolin soal seseorang yang sedang beredar di sosmed, di berita di mana-mana. Bernama Heri Wirawan. Satu kata yang bisa menggambarkan orang ini dari Mas Reza. Bangsat. Mungkin itu. Kasar ya, vulgar ya. Iya. Tapi saya pikir sebutan, oh ini pelaku kejahatan, ini kriminal, ini pedofil, ini predator, sepertinya udah jadi klise, kedengaran itu lagi. Barangkali sebutan-sebutan yang saya katakan barusan mewakili isi kepala. Tapi untuk mewakili isi hati, dengan segala rasa hormat saya kepada para guru-guru bahasa saya tetap memilih untuk mewakili perasaan saya dengan kata yang satu itu. Terwakili nggak kata itu? Menurut saya terwakili. Terwakili. Bangsat. Oke. Jadi saya paham betul kata ini barangkali tidak begitu patut ya untuk diucapkan di ruang publik. Guru-guru saya juga tidak pernah mengajarkan saya untuk menggunakan kata itu di dalam forum apapun. Tapi sebagai representasi atau sebagai manifestasi kejengkelan saya, rasa sedih saya, rasa marah saya, rasa muak saya, sekaligus bahkan rasa frustrasi saya, bangsat memang menurut saya kata yang tepat untuk orang itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Sudah berkeluarga, sudah punya pasangan juga gitu. Tapi dia masih melakukan hal itu. Ada banyak teori ya yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa ada manusia-manusia menjelma sebagai setan semacam ini gitu. Atau bangsat seperti yang tadi Mas Reza bilang. Atau manusia-manusia bangsat semacam ini bisa perilakunya memang perilaku seksual ya. Maaf kata, instrumen kejahatannya adalah ini alat vital ya. Jadi kita menganggap oke, ini adalah sebuah tindak pidana kejahatan seksual. Tapi berdasarkan riset pada sekian banyak pelaku, diketahui bahwa ternyata motif yang sesungguhnya bukanlah motif seksual. Perilakunya seksual, tapi motifnya bukan motif seksual. Apa itu? Motif penguasaan. Bahwa saya bisa menunjukkan, saya bisa mengendalikan hidupmu. Bahwa saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa mengontrol dirimu, menjahatimu, dan kamu tidak akan pernah bisa mencari pertolongan ke siapapun. Alih-alih kamu akan justru semakin tergantung pada saya. Di dalam psikologi, ada istilah Stockholm Syndrome, sindroma Stockholm. Istilah ini untuk menunjukkan para korban yang bukannya menjauhi pelaku, bukannya memusuhi pelaku, bukannya melaporkan pelaku kepada otoritas penegakan hukum, tapi korban-korban ini justru jatuh simpati sedemikian rupa pada pelakunya. Simpati dalam bentuk? Emosional. Karena relasi yang sedemikian intens itu. Nah, ini memang membingungkan. Itu sebabnya diistilahkan sebagai sindroma Stockholm, Stockholm Syndrome. Peristiwanya adalah ketika sebuah perampokan terjadi di bank. Orang-orang yang disandra, sebagian diantaranya, justru pada akhirnya tidak takut lagi pada pelaku perampokan itu. Bahkan ada yang menikah dengan pelaku perampokannya. Nah, saya tidak tahu apakah fenomena Stockholm Syndrome juga berlangsung dalam peristiwa semacam ini atau tidak. Tapi paling tidak, tadi saya katakan ini lingkungannya ideal, orang-orangnya juga tergolong ideal untuk menjadi korban kejahatan. Itulah yang menjadi penyebab barangkali dibutuhkan waktu yang panjang sampai kemudian kasus ini terekspos ke masyarakat. Satu lagi, dari sekian banyak perbuatan jahat, riset mengatakan perbuatan jahat yang paling sulit untuk ditangani oleh kepolisian itu adalah kejahatan seksual. Karena bukti sulit. Nah, betul. Jarak waktu antara kejadian dengan momen ketika mencari pertolongan itu relatif jauh. Pada jarak waktu yang sedemikian jauh itu barang bukti sudah hilang. Korban barangkali juga sudah mulai lupa peristiwanya. Karena siapa sih yang sesungguhnya mau mengingat-ingat peristiwa perkosaan? Secara alami manusia pasti ingat lupa. Saksi juga mungkin udah pergi entah kemana. Kecuali jika ada anak, bisa tes DNA. Berarti barang buktinya tersedia ya. Tapi secara umum inilah jenis kejahatan yang paling sulit untuk ditangani oleh pihak kepolisian sampai tuntas. Barangkali, saya lagi-lagi hanya mengatakan barangkali nih, karena ini yang perlu diinvestigasi oleh pihak polisi. Mas Reza tadi mengatakan soal superioritas, ada kuasa, ada faktor kuasa yang dia ingin tunjukkan kepada korban bahwa dia berkuasa gitu terhadap korban. Apa sih yang menyebabkan seseorang ingin menunjukkan ini, padahal kan korbannya nggak ada urusan dengan
kuasa dia di masa Nah. lalu gitu. Ada apa sebetulnya? Pertanyaan bagus. Tentu saja hasil studi yang saya kemukakan ini tetap harus dicari sesuai kenyataan atau tidak dalam kasus yang sedang kita perbincangkan. Karena tadi saya katakan teorinya banyak, penjelasannya banyak. Salah satunya ada terkait dengan relasi kuasa itu. Apa hubungannya ya? Kenapa kemudian seseorang pelaku Melampiaskannya ke orang melampiaskannya ke orang lain? Nah, salah satu penjelasannya adalah adakah kemungkinan pelaku ini pernah mengalami kejahatan seksual pada waktu dulu? Pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia berada pada usia yang tidak berdaya, sehingga kebingungan, amarah, kebencian, sakit hati, frustrasi, dan perasaan-perasaan negatif itu dipendam selama sekian lama, tapi tidak pernah mati. Perasaan itu terus ditekan ke bawah karpet gitu, sampai suatu saat karpet itu terbuka meledak, tapi tersalurnya ke pihak lain. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan kejinya secara seksual, terutama ke anak-anak, ini bisa ditafsirkan sebagai dua hal. Pertama, kontak seksual dengan anak itu sebagai manifestasi kebingungan. Karena si pelaku tidak pernah memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada saya dulu itu. Kenapa saya kok harus menerima perlakuan yang aneh yang tidak saya pahami ini. Gitu. Lalu dia lakukan kembali, dia reproduksi kembali peristiwa itu dalam rangka menemukan jawaban atas kebingungannya. Itu kalau kita sepakati bahwa latar belakangnya adalah kebingungan. Atau kemungkinan yang kedua adalah kemarahan. Dia marah pada pelaku, tapi dia tidak berdaya untuk melawan si pelaku. Lalu dia coba untuk ekspresikan amarah itu kepada siapa? Kepada yang tidak berdaya. Kepada orang yang tidak berdaya, yang mirip dengan dia pada masa dulu. Kompleks kan? Beranak pinak perasaan negatif itu. Anggaplah luka fisiknya bisa diobati. Anggaplah demikian. Kita berharap. Tapi di sini dia kan masih bergejolak terus. Itu kemungkinan ya Mas ya. Dan nggak cukup satu. Ternyata ada dia mengaku lebih dari 12 loh. Tidak aneh lah. Perilaku jahat manusia itu adalah hasil proses belajar. Hasil dari proses belajar. Semakin fasih, semakin terampil dia akan ulangi. Ketika memunculkan rasa senang. Orang psikologi menyebutnya sebagai satisfying state of fear. Nggak cukup satu ya. Dia sudah puas melakukan itu dengan kemarahannya kemarin itu. Dia sudah terlampiaskan kemarahan itu. Ternyata masih cari lagi yang lain. Itu sesungguhnya merupakan fakta bahwa mengatasi masalah dengan cara seperti itu sesungguhnya tidak tepat, sesungguhnya salah. Sehingga alih-alih meredakan amarah, alih-alih memberikan jawaban atas kebingungan, justru semakin melipat gandakan amarah dan kebingungan itu, sehingga harus dicari lagi, diekspresikan lagi. Perilaku jahat manusia di samping proses belajar juga cenderung bereskalasi. Jadi makin lama makin canggih dengan menggunakan cara-cara yang semakin sulit untuk diinvestigasi. Bereskalasi, korban tidak cukup 1, 2. Dulu mungkin hanya pakai alat vital, tapi kemudian digunakan instrumen-instrumen lainnya karena bereskalasi. Dulu dia menggunakan modus apa? Memaksa korbannya. Tapi kemudian semakin canggih, dia mulai bisa membaca kelemahan-kelemahan secara psikologis para korban, dia gunakan cara yang lain. Persuasif, pertemanan, persahabatan, aku pelindungmu, aku sahabatmu. Bereskalasi. Mas, saya baca di berita tidak setuju dengan kebiri. Agak simplistis kalau simpulannya begitu. Begini, dulu ketika pemerintah dan DPR menggodok Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berarti 5 tahun lalu ya. Saya lihat tuh dari atas, dari balkon ruang rapat Komisi 8. Pemerintah dan DPR ini seias kata untuk menyebut kebiri itu sebagai bentuk hukuman. Jelas saya menolak. Kenapa? Kalau seorang predator dikebiri secara paksa dalam kurung hukuman, bukannya membuat dia sembuh, tapi membuat dia menjelma sebagai misopet. Jadi predator yang sudah jahat itu, ketika dipaksa dikebiri, berarti di kepala dia sedang disiksa oleh negara, maka dia akan marah. Kebuasannya akan menjadi-jadi. Dulu dia barangkali hanya mengincar anak-anak, tapi sekarang sejak dikebiri, dia bisa mengincar orang dewasa. Dulu dia menggunakan tangan kosong, tapi sekarang dia bisa menggunakan tangan orang lain. Sebagai ekspresi betapa kemarahan itu, rasa sakit itu justru secara kontraproduktif dipupuk oleh proses kebiri yang dipaksakan. Kemarahan yang satu itu menjadi semakin buas ya. Semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi dan semakin buas itu terjadi ketika sedang mengalami proses hukuman kebiri itu. Atau setelah? Ketika dia tahu bahwa saya akan dipaksa untuk dikebiri, itu saja sudah memunculkan penolakan. Padahal itu untuk meredam begini, tadi saya katakan seksual. hukuman.
Karena Ya. tadi disebut sebagai hukuman. Nah, seiring perjalanan waktu, Ya. keluarlah PP nomor 70 tahun 2020. Suatu malam saya ditelepon oleh salah seorang pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia katakan begini, Mas Reza, tolong bantu Bu Menteri ya. Itu kalimat beliau. Kenapa Pak? Ini ceritanya, ini saya dramatisasi ya. Bu Menteri besok ceritanya mau disidang nih, mau dibawa ke Mahkamah Rakyat gitu, ke dalam sebuah Zoom meeting. Di dalam Zoom meeting itu sekian banyak pegiat akan meminta penjelasan dari Bu Menteri Ibu Gusti, tentang kenapa ini kok bisa keluar PP Kebiri. Nah, kemudian saya berkesempatan bicara di forum itu. Jadi semua bicara, semua bertanya, lalu saya diberikan kesempatan, saya katakan begini. 5 tahun lalu, saya menentang Kebiri. Tapi hari ini, saya mendukung Kebiri. Kenapa? Karena Kebiri dalam PP nomor 70 tahun 2020, itulah yang sesuai dengan aspirasi saya. Bahwa Kebiri tidak diposisikan sebagai hukuman, tapi diposisikan sebagai tindakan. Hukuman yang menurut Mas Reza setimpal untuk orang yang seperti ini. Oh gitu. Apa? Kalau pertanyaannya hukuman yang paling setimpal bagi saya adalah hukuman mati. Oke. Tidak ada kisah, hukuman mati. Betapapun kebiri yang dilakukan secara sukarela ya, itu berdasarkan studi bisa memang mujarab, tapi saya tetap berpikir saya tidak rela lah uang saya, pajak Teh Indi dipakai untuk menyantuni orang ini. Secara berkala dia harus dikebiri lagi, dikebiri lagi. Pada saat yang sama dia juga harus menjalani rehabilitasi psikis. Kemudian pemerintah dalam ini Kemenkumham juga harus mendesain sebuah program reintegrasi. Karena orang ini harus kembali ke tengah masyarakat. Setelah 20 tahun atau bahkan kurang dari itu dia kan harus kembali. Tidak menutup kemungkinan kemarahannya reda ya? Tepat. Berarti harus ada program reintegrasi. Berarti didesain kan? Programnya. Artinya seumur hidup kalau seumur gitu. hidup. Nah, kok alih-alih kita peduli pada korban ya? Kita peduli pada korban, tapi kenapa sebagian isi kepala kita justru mengurusi yang ini? Seumur hidup harus mengurusi orang ini. Itu yang saya tidak relanya. Nah, pada aspek itu maka sesungguhnya kalaulah boleh memilih, saya tetap memilih hukuman mati bagi predator seksual yang luar biasa bejat semacam ini. Mas, kembali lagi ke kasusnya HW ya. Nah, dia itu anak-anak itu kan nggak bicara, nggak speak up ke orang tuanya, tetapi terjadi dan itu ada 5 tahun, ada yang beberapa kali, ada yang sudah melahirkan anak, ada yang melahirkan sampai 2 kali. Iya, ada yang sampai 2 kali. Nah, itu nggak speak up gitu. Nah, untuk orang tua atau untuk anak-anak nih harus mengenali ciri-ciri ini predator nih, gitu. Ada nggak ciri-ciri yang bisa dilihat? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada predator yang pakai tato saya predator. Ya enggak gitu lah, tapi apa? Atau di KTP-nya tulis pekerjaan gitu, predator. Nah, itu perlu nggak? Nah, di KTP oh, perlu. Itu sudah lama saya sampaikan itu. Iya, pernah kita ngobrol soal ini kan, Mas? Ngobrol di Aki pagi ya. Jadi di KTP berubah? Iya. Mantan predator misalnya atau apa gitu? Iya. Bahkan tidak hanya tulis, kan sekarang sudah pakai teknologi chip kan. Oh iya. Ya, dimasukkanlah di situ sebuah sistem yang memungkinkan otoritas penegakan hukum sampai ke level bawah memantau pergerakan orang ini. Iya. Lagi-lagi nggak ada ciri-ciri misalnya dia terlalu baik kepada anak ini, ngasih sesuatu. Poin bagus. Ada sebuah studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang menyimpulkan bahwa seorang predator itu memiliki cognitive flexibility yang tinggi. Sekaligus memiliki cognitive stability yang mapan. Jadi dia bisa membuat kecenderungan manusia, begitu dia membuat sebuah keputusan tertentu, dia akan pertahankan itu ya. Itu kecenderungan manusia kan. Saya sudah membuat sebuah keputusan, ibaratnya begitu. Tapi para predator ini, mereka cepat dalam membuat sebuah keputusan, tapi begitu situasi menuntut mereka untuk berubah, mereka juga bisa berubah dengan cepat. Cognitive stability plus cognitive flexibility. Kata sang ilmuwan yang mencetuskan teori ini, tapi sifatnya masih pendahuluan. Ini loh yang perlu dicari, yang perlu diprofile pada para predator. Di satu sisi bagus nih, temuannya bagus. Tapi di lain sisi kita katakan, apa iya hanya predator yang punya ciri seperti itu? Pengelola perusahaan, pengelola negara juga harus punya cognitive stability plus cognitive flexibility. Tadi itu tadi saya katakan, riset ini menarik, riset ini positif, tapi masih terlalu dini untuk kemudian kita anggap sebagai sebuah temuan. Ini loh ciri predator seksual. Kalau gitu gini deh, misalnya kita sebagai temennya, kalau ada melihat perubahan perilaku misalnya dari korban, bisa kelihatan
korban Sekarang sekarang. kita lihat Sekarang korban. kita korbannya. Baik itu juga anak-anak. Apa yang bisa kita pesankan kepada anak-anak, kepada teman-teman kita gitu misalnya, bahwa hati-hati loh sama orang yang begini gitu. Nggak bisa ya? Dulu, mungkin sampai sekarang, kita memberi ujangan ke anak kita seperti itu, sebelum berangkat sekolah. Nah, hati-hati ya terhadap orang asing. Jangan mau dikasih begini. Faktanya Teh, yang Bukan paling orang banyak asing. menjahati itu adalah orang dekat. Jadi Teh Indi, kalau punya anak, harus direvisi itu nasihatnya. jadi, hati-hati terhadap orang dekat. Kenapa? Peluang orang dekat menjahati kamu itu lebih tinggi daripada orang asing yang menjahati kamu. Oke. Nah, barangkali membuat profil tentang pelaku sulit, tapi membuat profil tentang korban mungkin lebih mudah. Yang tujuannya adalah mempercepat bala bantuan kita kepada mereka-mereka yang berada pada posisi Dan dia sebagai bisa korban. ngomong gitu. Ngomong. Salah satu penanda ya, tapi saya bicara usia yang sangat belia nih. Ya. Anak-anak yang sudah mengalami expose seks sejak usia dini, mereka tiba-tiba akan mengembangkan apa yang diistilahkan sebagai sexualization of behavior. Perilakunya jadi serba nge-seks. Tidak wajar dong, anak SD, kelas 2, kelas 1, kelas 3 sudah doyan, baca buku porno, mengunjungi situs porno. Bukan karena pengaruh lingkungan teman-temannya, bisa Oh jelas, juga, kan? jelas. Tapi ini salah satu penanda ketika anak sudah mengalami expose seksual, ya dari siapapun itu loh. Tadi kita kembali ke teori yang tadi saya kemukakan. Adakah kemungkinan perilaku serba nge-seks atau sexualization of behavior ini sebagai manifestasi anak yang mencoba menemukan jawaban atas apa sih yang terjadi pada saya, sehingga dia lakukan eksplorasi itu, dia coba cari jawabannya dengan mengunjungi situs-situs porno. Jadi kalau anak kita yang semula rajin baca kitab suci, tiba-tiba saja jadi menjauhi kitab suci dan lebih mencandu media-media online yang tidak karu-karuan gitu ya. Ini bukan semata-mata masalah moral, tapi barangkali patut kita cek adakah kemungkinan sesuatu yang luar biasa, yang tidak wajar, yang baru saja terjadi pada anak kita. Ketika anak kita tiba-tiba mengembangkan sexualization of behavior, perilaku serba nge-seks macam itu. Mas Reza, ini terakhir. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan bagus, tapi jawabannya barangkali akan terdengar normatif ya. Aduh. Gini, ada 5-6 dimensi yang harus dikelola secara terpadu. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, reintegratif, dan restitusi. Kalau kita elaborasi panjang. Tetapi yang ingin saya katakan, 6 dimensi ini harus dikelola secara simultan oleh masyarakat dan otoritas terkait. Kalau kita hanya fokus pada represif, dan itu yang terjadi menurut saya, kita lebih fokus pada represif. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dari ke 1 ke 2, dari 2 ke 3, itu bobotnya lebih besar pada penambahan pasal-pasal pidana. Itu kan menunjukkan bahwa kita fokusnya lebih pada represif. Salahkah? Tidak salah. Tapi tadi saya katakan, ada 6 dimensi yang harus dikelola secara simultan oleh seluruh pihak terkait. Dengan harapan, kalau semua itu terkelola, maka pantas bagi kita untuk berharap hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak kita akan lebih terlindungi dari kejahatan seksual. Amin. Aku sih nggak berharap kita ketemu lagi ngomongin soal ginian, Mas. Ya, mudah-mudahan. Makasih psikolog forensik Mas Reza. Terima kasih, Teh Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.